Jumpa lagi kawan-kawan lintas buana, Mas Bro, Mas Boy. Kita hari ini ngumpul sama kawan-kawan dari Prinsipal Zimling ya. Di sini sebelah kiri saya ada Om Jai. Halo Pak Ino. Om Deddy. Selamat. Halo Pak Ino. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat dan insya Allah sehat. Om Jai? Alhamdulillah luar biasa baik Pak Ino. Woi. Pak Ino, gimana kabar? Alhamdulillah saya berharap selalu bahagia. Amin. Dan ini pun juga kawan-kawan lintas lagi bahagia ini. Ya, karena apa? Mungkin ada beberapa kawan-kawan lintas yang sudah tahu mengenai produk aksesoris Zimling dan Myling yang baru mendarat ya Om Jai ya. Masih hangat. Ya. Jadi Om Jai sebelumnya adalah PM untuk tools ya, toolsnya Zimling ya. Ada splicer dan OTDM. Betul ya. Sekarang nambah momongan lagi. Iya, Om Jai ya. Momongan lagi. Mungkin Om Jai bisa menjelaskan momongan yang baru ini apa Om Jai? Jadi produk yang menjadi momongan baru saya ini produk pelengkap Pak Ino. Pelengkap dari main produknya Zimling. Iya. Itu aksesoris. Aksesoris FTTH ya Pak Ino ya. Wah, oke. Gitu. Itu Pak Ino. Kira-kira yang di atas meja ini ada apa aja nih Om Jai? Jadi untuk produk pelengkap aksesorisnya itu mulai dari SC adapter atau barrel biasanya teman-teman sebutnya, dan juga splitter. Splitter Pak Eno, splitter PLC tempatnya. Selain yang ada di atas meja ada apa lagi nih Om Jai? Nah kalau yang selain ini yang kita bawa itu ada yang sedang on the way Pak Ino. Sedang on the way itu ada ODP. ODP ya. ODP. Itu juga pelengkap juga ya Pak Ino ya. Untuk aksesoris lain seperti pigtail, patchcord itu ada? Pigtail, patchcord untuk Zimling dan Myling ada juga. Tapi kebetulan yang dibawa ini masih PLC aja. Jadi kalau untuk lengkapnya Pak Ino itu ada pigtail, ada patchcord, PLC, barrel, sama ODP. Itu sih. Dan mau untuk kawan-kawan ya, kita ini dadaan ini tadi ya. Iya, Om Jai ya. Ya. Serangan fajar. Oh iya. Ini mumpung anget maksud saya. Mumpung anget. Tak geret aja. Ya gitu ya Om Jai ya. Betul. Om Jai, Siap. ini tadi Om Jai kan bilang produk yang pertama disebut itu adalah barrel. Ya. Ini bisa dijelaskan Om Jai tentang Zimling. Jadi barrel ini memang kita produksi untuk jadi gini, di ODP itu kan ada dua order biasanya Mbak Eno. Yang salah satunya adalah barrel. Nah ini untuk teman-teman yang kebutuhannya menggunakan barrel ODP kita sudah sediakan. Oh gitu ya. Gitu, Mbak Eno. Jadi ini melengkapi kebutuhan kawan-kawan untuk adapter ya. Betul. Atau barrel ya. Dan ini tipenya adalah SC. SC ya. Kalau warna biru ini untuk UPC ya. Warna biru untuk UPC, SC UPC. Untuk SC UPC ya. Tapi sebenarnya apa kelebihan dari kompetitor brand lain dengan brand lain? Jadi kalau Zimling ini concernnya lebih di konsistensi ya Pak Ino ya, atau di kualitinya. Jadi di Zimling ini memang kita produksi untuk konsistensi kualitasnya Pak Ino. Oh gitu ya. Betul. Oke. Dan ingat, kalau kawan-kawan sudah hafal nih, logo Zimling itu paling keren ya. Paling mudah diingat ya. Kalau logo Mas Dedi filosofinya biasanya. Oh gitu ya. Ya. Ini satu pack isinya berapa ini Om Jai? Itu ada 50 piece Pak Ino satu packnya. Oh, satu pack ini 50 piece ya. Jadi ini kemasan 50 piece ya. 50 piece. Oke. Untuk harga gimana Om Jai? Kalau harganya ini sih Pak Ino relatif kok sebenarnya terjangkau.
terjangkau, nggak terlalu Ini secara harga pasti kawan-kawan nyampe ya. ya, Harga untuk kawan-kawan masih ya. dijangkau oleh Dijangkau. teman-teman. Gitu ya. Oke, yang berikutnya apa ini Om Jaya? Dari sini sampai ujung sana kelihatannya splitter ya Om Jaya. Semuanya splitter, Pak. Splitter ya. Heeh. Ini yang saat ini kebetulan ada di sini ya. Oke. Oh ya kawan-kawan, untuk splitter ini ya, secara teknologi produksinya itu ada dua jenis ya. Jadi ada dua jenis splitter. Yang pertama itu adalah FBT atau singkatan dari Fuse Biconical Taper, dan yang kedua adalah PLC. PLC ini singkatan dari Planar Light Wave Circuit, gitu ya Om Jaya. Betul. Jadi kalau untuk FBT ini memang produk yang menurut reference itu akurasinya rendah ya Om Jaya. Betul. Karena produksinya itu cukup konvensional. Ya, jadi artinya konvensional di sini adalah misalkan kita mau bikin 1:2 splitter dengan rasio 1:2 gitu ya. Ada splitter core in dan 2 core out ya. Nah, ini core ini disatukan, diffusion ya, dilas, kemudian dijadiin satu gitu ya. Dan ini biasanya akurasi dari untuk redamannya itu cukup rendah ya. Akurasinya cukup rendah. Jadi sulit untuk mendapatkan presisi yang lebih baik, akurasi yang lebih baik. Tapi untuk PLC yang dimana di pembuatannya itu ada sirkuit, di dalamnya sirkuit itu ada kayak prisma gitu ya. Jadi core in sama core out-nya itu bukan ditempelkan seperti FBT gitu, tapi dilewatkan dalam suatu sirkuit. Jadi akurasi dan presisinya jauh lebih Tinggi. baik ya. Nah, untuk produk-produk splitter Zimling ini menggunakan tipe yang mana ini Om Jaya? Kita menggunakan PLC, Pak Eno. PLC ya. Artinya ya. Jadi artinya di sini splitter ini memberikan jaminan akurasi yang lebih baik. Ya, kualitas yang lebih baik ya daripada FBT gitu ya. Oke Om Jaya. Sekarang ini semua saya lihat ini cukup banyak ini ya. Dari produk-produk splitter yang ada ini Om Jaya. Ya. Ini rasio yang disediakan mulai berapa sampai berapa Om Jaya? Oke, jadi yang kita keluarkan saat ini itu adalah rasio-rasio yang sangat tinggi kebutuhannya di teman-teman kita Pak Eno, yaitu mulai 12, 14, 18 sampai 116. Sampai 116. Ya, itu di semua tipe splitter kita Pak Eno. Di sini ada 3 macam splitter ya Om Jaya. Betul, ya? ada 3 splitter, tipenya ada 3. Saat ini kita ada yang loose pack, yang modular, sama yang splitter box Pak Eno. Oke. Kita mulai dari yang splitter loose pack Loose pack aja dulu Pak ya. Eno. Oke. Nah, ini penampakannya seperti ini Pak Eno. Oh ya. Jadi yang ini yang disebut dengan splitter loose pack ya. Betul. Artinya PLC yang di sini ini nggak dikasih tempat ya, Iya. telanjang. Ditelan. Ya. Ya. Neket telanjang ya. Tapi kelebihannya di sini ya. Untuk splitternya yang loose pack ini, core-nya itu sangat mudah diidentifikasi ya. Untuk in loose ya, tanpa warna ya, atau Putih ya untuk yang inputnya. Sedangkan outputnya warna-warni. Ya, ini warna-warninya tetap mengikuti standarnya TIA ya. Ya. Karena di sini 1:4, berarti ada 4 warna di sini ya. Selain warna juga ada labelnya juga ya Om Jaya. Ada labelnya di setiap core-nya. core-nya. Dan ini karena ini telanjang, otomatis konektornya adalah SC ya. Berarti kalau kita pakai splitter seperti ini berarti butuh barrel ya. Ya, butuh barrel SC juga. Gitu ya. Ini juga
kebutuhan rasionya sama ya yang tadi disebutkan ya, 1:2 sampai 1 banding 16. 16. Oke, siap. Yang berikutnya apa ini Om Jai? Yang berikutnya kita punya ini splitter modular, Pak. Modular ya. Modular, kami menyebutnya modular. Secara fisik disebut modular ya. Ya, Oke, ini Pak. ini disebut modular. Ini ada tulisannya kawan-kawan. Modular. Ya. Jadi ini modular. Bedanya sama loose pack untuk PLC-nya ya. Untuk PLC-nya ini dikasih box ya. Betul. Dikasih box ya. Terus tetapi yang sama untuk input sama outputnya konektornya adalah SC ya. Ini SC lanang ya. SC lanang. Laki ya. SC laki ya. SC laki. Jadi ini yang tipe modular. Terus apa lagi Om Jai? Ada lagi satunya itu splitter box, Pak Ino kami menyebutnya. Splitter box ya. Nah, ini splitter box Ada tulisannya box. Ini kalau tadi kan modular. Ini ada keterangannya ya kawan-kawan ya. Oke. Cuma yang membedakan di sini, kalau box ini konektornya SC, tapi perempuan. Tapi wedok. Ya. Artinya di sini sudah ada adapternya. Tinggal colok yang dari kabel eksternal ya. Baik dari distribusi maupun ke kompas gitu ya. Kabel dropper atau kabel backbone-nya ada bisa di sini ya. Ini untuk model box ini memang kenapa didesain seperti ini, Om Jai? Supaya jadi gini, ini memang box ini atau splitter box ini kita produksi untuk digunakan di dalam ODP, Pak Ino. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ODP itu kan memiliki dua model pangkon atau holder di dalamnya, Pak Ino ya, untuk menempatkan splitternya. Nah, itu di awal tadi ada adapter SC. Nah, ini untuk yang keduanya menggunakan box itu tadi, Pak Ino. Jadi kalau seperti ini memang kebutuhannya lebih simpel ya di dalam ODP-nya. Supaya lebih simpel. Jadi desainnya ini memang menyesuaikan dengan pola yang ada di dalam ODP-nya. Betul. Gitu ya. Jadi ini kalau kita ngomong ini 1:4. Kalau kita lihat seperti ini 1:16 kurang lebih bentuknya sama ya. Sama. Tapi kalau 1:16 ini bentuknya seperti apa? Nah, kalau 1:16 itu di double, Pak Ino. Oh, seperti ini ya. Nah, double. Jadi boxnya tetap satu, cuma portsnya itu ada dua Seperti layer ini ya. dua Nah, ini baris ya. ini. Ini 1:16. 16. Jadi 8 dan 8. 8 dan 8. Betul. Oke. Dan yang unik untuk inputnya Dibedakan warnanya. warnanya dibedain ya. Warna adapternya dibedain ya. Supaya lebih memudahkan untuk Dan identifikasi. ini juga sama ya. Warnanya pasti beda. beda ya. Oke. Om Jai, Siap. saya tadi lihat Om Deddy buka, Om Jai buka, itu ada kertas Om Jai. Itu Ada kertas apa Om Jai? itu surat cinta itu, Pak. Yes. Surat cinta dari teman-teman QC kalau ini, Pak. Oh ini ya, surat cinta dari QC. Surat cinta dari teman-teman QC. Ini maksudnya gimana Om Jai? Kertas ini Om Jai? Jadi ini adalah datasheet yang menunjukkan dari performa atau kualitas produk-produk kemasannya, Pak Ino. Jadi ini adalah datasheet yang di dalamnya berisi tentang nilai-nilai redaman setiap portnya. Artinya setiap produk ini sudah melewati QC ya. Betul. Artinya QC ini tidak apa namanya, pokoknya QC enggak ya. Betul. Tapi di sini dilampirkan nilai-nilai redaman setiap tes di setiap produknya. Betul. Gitu ya. Dan ini setiap SKU pasti
pasti berbeda Pak. Meskipun SKU-nya sama, Betul, hasil Tapi- tesnya pasti berbeda. Oh, gitu ya. Data sheet-nya pasti berbeda. kalau kita lihat ini sama-sama 1:4. Ini 1:4 ya. 1:4. Ini 1:4. Ini sama nggak? 1:4. Boxnya ini data sheet-nya 1:4. Ini Pak. Sana loh Om. Oh, iya. Ini pasti beda ya. Pasti berbeda. Untuk Nggak mungkin, nilai rekaman ya. Ah. Betul. Betul nilai rekamannya. Dalam setiap port, dalam setiap spektrumnya pasti beda ini. Oh, gitu ya. Ya. Dan ini semua splitter pasti ada ininya. Ada data sheet-nya Pak Eno. Oh, Ada data sheet-nya. Karena itu untuk acuan ya. jadi ini artinya menunjukkan keseriusan dari Zimlink bahwa produk-produk ini pertama sudah melalui QC, yang kedua menunjukkan performa yang diharapkan itu adalah memberikan jaminan kepada kawan-kawan ya kalau menggunakan produk aksesoris ini, splitter ini pasti bukan apa-apa, gitu ya. Betul. Nah, bentar Pak Eno. Tadi kita bahas soal redaman Pak Eno ya. Nah, mungkin saya juga perlu tahu Pak Eno. Apa itu sih redaman? Wah. Mungkin bisa dibantu Gimana Om Jai? Om Jai. Jadi penting sekali ya memaknai sebuah arti redaman itu. Tapi kalau redaman itu sebetulnya Pak Inu adalah sebuah penurunan kualitas sinyal melalui suatu media. Yang melalui satu. Yang melalui suatu media, misalnya apa namanya fiber optik ini. Oh, gitu ya. Jadi mungkin bisa saya tambahkan lagi ya kawan-kawan ya. Kita seringkali mendengar kata-kata redaman. Nah, itu redaman itu sebenarnya bahasa Indonesia. Dan bahasa Inggrisnya itu sebenarnya attenuation. Ya, attenuation. Nah, redaman ini tadi sudah dijelaskan sama Om Jeng, Om Ded ya. Jadi saya tambahkan lagi ya. Jadi redaman itu kalau kita melihat referensi yang ada, artinya definisinya itu adalah suatu fenomena di mana nilai-nilai kekuatan sinyal transmisi itu berkurang. Nilai berkurang nih. Ada penurunan. Karena ada something, sesuatu yang pasti turun. Nah, itu disebut dengan redaman. Nah, redaman itu tidak hanya di fiber optik, hampir di semua media transmisi itu pasti ada attenuation atau redaman. Gitu sih. Dan contohnya di splitter ini ya. Kalau di splitter ini mungkin orang berbicara kalau kita outputnya 1:4, berarti di sini masing-masing 1 akan dibagi 4 gitu. Enggak begitu sebenarnya. Enggak begitu ya Om Jaya ya. Om Jaya ya. Tapi artinya sebenarnya adalah cahaya yang masuk, yang melewati splitter ini sebenarnya outputnya itu akan sama. Cuman yang membedakan adalah di saat dia melewati splitter ini, dia ada potensi penurunan kualitas. Bukan kalau ini sinyalnya yang masuk 8 gitu ya, terus dibagi 4, jadi masing-masing 2, enggak gitu. Iya. Jadi kalau kita di sini yang masuk 8 dB, ya kurang lebih yang keluar adalah 8 dB. Cuman ada sedikit penurunan karena redaman di splitternya. Kurang lebih gitu sih Om Ben. Siap. Gitu ya. Dimengerti Pak. Jadi ini salah satu contoh redaman yang di splitter. Di sini juga ada nilai-nilai redaman ya. Nilai penurunannya ya. Nilai redamannya ya. Angka-angka redamannya ya. Nah, redaman ini tidak hanya di splitter, juga ada di kabel, ada di konektor, ya kan? Terus ada di adapter, itu semua ada nilai-nilai pengurangan, gitu sih. Ya mungkin yang perlu dipahami kawan-kawan ya. Kita sharing aja sih. Iya benar. Cuma ada lagi loh yang agak rancu lagi adalah ada kata-kata loss. Pernah denger ya? Kata-kata loss ya. Sangat sering. Sebenarnya loss itu bukan ya mungkin secara
apa ya, kebiasaan itu adalah redaman. Tapi sebenarnya istilah loss itu adalah suatu sebutan dari nilai redaman. Itu disebut loss. Gitu Om Jaya. Iya benar. Om Jaya. Jadi loss itu apakah loss itu redaman? Iya, tapi itu nilainya redaman. Itu disebut dengan loss. Gitu sih Om Jaya. Sebutan nilai. Iya, betul. Dan yang paling penting adalah buat kawan-kawan harus dipahami, semua transmisi yang melewati suatu media itu pasti ada potensi penurunan kualitas atau disebut dengan redaman. Gitu, Gitu. nunul. Iya. Siap. Nah, yang menarik lagi gini Om Jay, Om Ded ya. Kita itu seringkali membaca parameter di apa namanya, ONU. Iya. Iya. Ada angka ya. Biasanya kawan-kawan nyebutnya apa itu? Redaman. Ya saya hanya sharing aja. Memang secara umum itu disebut redaman. Biasa disebut redaman, tapi sebenarnya itu bukan redaman, Om Jay. Itu namanya power receive. Kalau kita ngomong referensinya, ya, dari referensi yang ada, power receive itu adalah power transmit yang dikurangi total loss atau total nilai redaman. Itu menjadi power receive. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong redaman, kembali lagi kita hanya meluruskan bahwa redaman itu adalah nilai antara ujung A sampai ke ujung B. Ya, itu adalah nilai potensi loss-nya, nilai potensi loss-nya. Nah, di ONU itu adalah endpoint-nya fiber optik. Di dalam ONU itu kalau nggak salah ada komponen ya Om Ded ya. Bener, yang menjadi endpoint-nya fiber optik. Apa Om Ded namanya itu Om Ded? Dinamakan BOSA Pak Ino. Oh. Itu singkatan dari apa sih BOSA itu? Bidirectional Optical Sub Optical Sub Assembly. BOSA. BOSA. Mungkin kalau kita tunjukkan ya di dalam ONU ini ya. Ini ada komponen kecil ya di sini ya. Iya. Ya. Chip. Ini ya disebut BOSA ya. BOSA. Ya. Jadi ini endpoint terakhir dari FTTH ya. Yang terakhir ya. Iya. Setelah itu baru bisa diakses ke perangkat. Gitu. Jadi sebenarnya nilai-nilai transmisi itu semuanya ada dibaca dan ditransmisikan oleh BOSA. Tapi kalau di sisi hulunya disebut, kita menggunakan SFP ya. SFP PON ya. Gitu. SFP PON. Gitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau kita diskusikan lagi. Sementara itu sih Pak Ino. Sebenarnya yang paling penting untuk dimaknai nilai-nilai redaman itu tadi Pak Ino. Dan itu semua ada di produk-produk aksesorisnya Zimlink ya. Jadi di sini memberikan jaminan bahwa semua unit produk aksesoris ini sudah melalui QC. Ya betul. Gitu ya. Jadi yang seperti Pak Ino bahas tadi ya tentang datasheet ini, sebenarnya kalau ini memang nggak penting ya ngapain ditaruh sini kan. Sebenarnya ini juga acuan juga gitu loh maksudnya Pak. Acuan teman-teman untuk mengetahui kualitas produknya itu seberapa sih nilainya, karena kan nilai redaman itu sangat berpengaruh sekali ya Pak Ino ya. Oh iya, betul. Itu sih kualitas transmisi itu sangat dipengaruhi oleh redaman. Betul. Iya. Oke, kawan-kawan. Ini mungkin nanti kita lanjutkan lagi kalau ODP-nya sudah datang ya. Betul. Nanti kalau ODP sudah datang,
nggak perlu diseret Pak Inu, kita yang datang nanti. Oh gitu ya. Bener ya. Ngono kan. Oke, kawan-kawan lintas, Mas Bro, Mas Boy, kita akhiri percakapan kita, obrolan kita, diskusi apa debat ya? Diskusi ya. Diskusi. Belajar bersama. Belajar bersama ya. Ngobrol bareng. Nek cari ini anakku jenis kerkel, Kerkel. kerja kelompok. Oh, ya. Oke, kita sambung lagi di diskusi atau ketemu berikutnya untuk membahas ODP dan bagaimana kita set up apa yang perlu kita set up di dalam ODP. ODP. Gitu ya. Mm-mm. Oke, kawan-kawan, Mas Bro, Mas Boy, Om Siap. Ceng, Om Siap. Ded, thank you very much. Terima kasih, kasih, Pak Pak Ino. Sampai ketemu lagi. Ngono tok, ah. Iya, Siap. Tak terus wis. Konsennya di mana? Kena konsennya di mana ngono bingung kan.